Habib Umar ngajak kepada kita untuk ngoreksi kapan marah kita. Kita marahnya ini gara-gara apa? Gara-gara kehilangan duit, gara-gara kehilangan motor, gara-gara tujuan kita tidak terlaksana. Ya, maka beliau di sini mengatakan sebagian kita itu bertanya-tanya, kalau kita diperintahkan untuk nahan marah, kenapa kok ndak sekalian aja Allah Subhanahu wa taala ndak ciptakan marah? Kenapa kok harus ada marah? Kemudian kita diperintahkan untuk nahan amarahnya. Maka di sini beliau Habib Umar menunjukkan kepada kita bahwasanya amarah pun ada faedahnya, ada manfaatnya. Beliau di sini mengatakan faidatul ghadab an yaqumal mu'minu binusrati syar'illah wal ghirah ala dinillah. Beliau mengatakan salah satu manfaat adanya amarah di tabiat kita supaya seorang mukmin bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada yang namanya rasa cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada marah, maka tidak ada yang namanya cemburu. Kalau seandainya agama Allah Subhanahu wa taala disia-siakan, dia diem aja. Kalau seandainya nabinya diejek, dia diem aja. Kalau seandainya nabinya itu ya terkena musibah, dia diem aja. Kalau seandainya seorang itu tidak punya rasa marah, maka dia tidak punya apa? Rasa cemburu, dan tidak ada kepingin untuk membantu daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa kaifa yatimul jihad wan nusratu lidinillah law lam yajid hadzal ghadab. Kalau seandainya tidak ada amarah ini, bagaimana seseorang itu mampu untuk berjihad, mampu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika peperangan di zaman dulu, mereka itu saling balas membalas dengan syair. Ya, orang kafir itu ngasih syair, orang muslim juga ngasih syair. Yang mana untuk ngedonkan musuh. Nah, biasanya itu kalau seandainya timbulnya daripada rasa cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang syair itu bisa lebih tajam daripada pedang. Ya, buat don terlebih dahulu. Fawujudul ghadab idzan fit tab'il bashari li hikmatin wa li faidatin ya'lamuhu Allah taala. Sehingga adanya amarah ini di dalam tubuh manusia atau di dalam tabiat manusia itu karena hikmah dan faedah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama syara'i'u tuyassiru hadzal ghadab wa tujrihi fi majrahu sahih fataj'alahu fi makanin ma yuhibbullah wa hina idzin yaqumul jihadu fisabilillah wa taqumul ghiratu ala dinillah. Ya, sehingga syariat ini hanya mengatur kapan seseorang itu marah. Jadi syariat ini tugasnya ngasih tahu kepada kita kapan hendaknya kita marah. Marah ini hanya dipergunakan untuk tujuan-tujuan syariat. Jadi marahnya kita gunakannya amarah kita hanya di satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala senang ketika itu kalau seandainya kita marah. Jadi marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan marahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini ngatur. Ya, kapan marah, kapan tidak marah. Ya. Kapan marah? Ketika kita itu sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang ada cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita marah. Nah, marahnya ini benar. Tapi kalau seandainya marahnya ini tidak karu-karuan, ya, tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini marah yang madmum, marah yang tercela. Maka beliau di sini Habib Umar ngajak kepada kita untuk ngoreksi kapan marah kita.
Kita marahnya ini gara-gara apa? Gara-gara kehilangan duit, gara-gara kehilangan motor, gara-gara tujuan kita tidak terlaksana. Ya, maka beliau di sini katakan, "Fanzur nafsaka ma ashabika mata taghdab." Coba koreksi dirimu sama temanmu itu kapan kamu marah? Ya, kapan kamu marah? In kana ghadabuka indama yataghayyaru 'alaika amrun min masalih dunyaka aw tardibikal khasah wa ghadabuka indama tasma'u sabban 'alaik thumma la ghadaba inda tarki salatin wala inda nutqi bisabbil muslimin wala inda ayyi ma'siyatin fa'alit nafsaka qabla an yu'addibaka rabbuka jalla jalaluhu wa qawwim hadzal khuluq fi. Beliau mengatakan, kalau seandainya kamu itu marahnya cuma ketika kepentingan kamu itu tidak terlaksana. Marahnya kamu cuma gara-gara aturan atau ide khusus kamu atau perintah khusus kamu tidak terlaksana. Kemudian ketika kamu atau ketika kamu itu dicaci, baru kamu marah. Tapi ketika kamu dengar ada orang tidak meninggalkan sholat atau ada orang yang meninggalkan sholat, tidak marah. Ya. Dengar orang, ini orang tidak meninggalkan sholat, tidak ada marah, tidak ada pegel, tidak ada ya apa caranya berusaha untuk ngasih tahu. Atau diri kita sendiri, ketika kita meninggalkan sholat, kita biasa wae. Ya. Atau kata beliau, ketika ada orang yang mencaci muslim yang lain, di situ kamu tidak marah. Atau ketika maksiat terjadi, kemudian kamu itu tidak marah sama sekali, maka kata beliau, kamu harus memperbaiki dirimu terlebih dahulu sebelum kamu itu nanti dididik sama Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman. Ya, fa'alis nafsaka, ya, wa qawwim hadzal khuluq fi, dan berusahalah untuk menjadikan akhlak ini ada pada dirimu. Jadi kita itu cuma dilihat parahnya kapal. Kalau seandainya ada maksiat, tidak marah, biasa wae. Makanya terakhir kita itu ada orang yang ya, ngingetkan kita, atau terkadang dia itu marah ketika dengar sebagian mubales itu kalau ceramah agak nyerempet kepada yang saru. Ya, yang tidak pantas untuk dibawakan. Nah, di situ ada marah ya. Di situ dia ngerasa ya, meskipun kita ini ya tidak benar-benar banget, tapi ketika ada satu tempat itu tempatnya orang-orang yang baik, tempatnya orang-orang itu untuk menuntut ilmu, tempat yang mulia, ketika pembicaranya malah membicarakan hal-hal yang berbau seksual, maka dia marah. Ini marahnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tepat. Tapi kalau seandainya tidak ada marah, nah ini perlu diperbaiki. Kalau seandainya kamu dicaci, marah enggak? Marah. Ketika kita itu dicaci, marah. Ketika keluarga kita dicaci, marah. Ibu kita dicaci, marah. Orang tua ayah kita dicaci, marah. Tapi ketika tempat-tempat yang baik, tapi di situ malah dibicarakan hal-hal yang buruk, kita tidak marah, itu hati-hati. Mimbar Nabi Muhammad SAW untuk nyaci muslim yang lain, kita tidak marah, itu hati-hati kata beliau. Jangan sampai ada orang dicaci, muslim digibai, kita biasa saja. Ini masalah berarti. Berarti kita tidak ada apa? Rasa cemburu karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan amarah kita untuk hal-hal semacam ini. Ketika Nabi Muhammad SAW dicaci, ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dijelek-jelekkan, dikucilkan, maka kita apa? Harus marah. Tapi marahnya itu dengan apa? Porsinya masing-masing. Dan kemudian akhirnya melampaui tindakan-tindakan anarkis, kemudian mengatakan ini marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, kita pun marah, juga marah, tapi tahu caranya ngelampiaskan. Dan sampai marah kemudian ngelampiaskan, akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkis, waliyadzubillah, itu juga termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa taala. Begitu juga ketika kalau kita itu lebih apa, lebih gelo kehilangan uang, lebih gelo kehilangan pekerjaan, daripada kita itu kehilangan sholat subuh. Ini bermasalah juga. Kehilangan sholat subuh, biasa wae. Ya, kehilangan pekerjaan, wah nangis, gelo-gelo, geruk-gerum, minta tolong. Kehilangan uang, bingungnya luar biasa. Tapi ketika ada majelis, ketika ada taklim, dia ndak datang, biasa-biasa we. Makanya kalau kalau kita ini pengen tahu kita ini baik atau tidak, coba perhatikan kalau seandainya ada majelis yang besar, di situ banyak perkumpulan orang-orang yang soleh, kemudian kita itu ndak datang gara-gara apa? Gara-gara ya males, gara-gara mementingkan dunia. Kalau seandainya di hati kita ndak ada rasa gelo, nah ini berarti perlu diperhatikan lagi nih hati. Tapi kalau seandainya di situ ada gelo, ada nyesel, ya Allah, kenapa kok saya sampai tidak hadir? Ya Allah, saya kepingin hadir di situ. Nah, ini berarti apa? Hati kita itu termasuk hati yang baik yang ingin berubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan marah kita karena Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan marah kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Undur mata taghdabu bi lailika wa naharika ma'ashadik. Kata beliau, coba kamu perhatikan bagaimana kamu marah di setiap harimu, siang harimu atau malammu. Ketika kamu marah sama sahabatmu, marahnya gara-gara apa? Wa ma'ahli baitik. Begitu juga kepada istrimu. Istrimu sama keluargamu marahnya gara-gara apa? Kalau marahnya hanya gara-gara eh, kopi kurang manis, masakan kurang asin, kemudian marahnya luar biasa. Tapi ketika istri kita keluar tanpa busana muslimnya, tanpa hijabnya, dengan parfumnya, kemudian kita tidak marah, maka kita perlu memperhatikan diri kita. Jangan sampai marahmu itu hanya kamu marah itu ketika apa? Uangmu itu hilang. Wala idza akharu ghadaika. Dan juga jangan kamu marah itu cuma gara-gara makan siangmu terlambat. Au naqasu fi eh, tabkhi asyaika, atau gara-gara istrimu itu masak malamnya kurang, kurang lauknya. Au lam yumahidu laka al firash, atau gara-gara ketika kita mau tidur, kasur kita, kamar kita belum dirapikan, kemudian kita marah. Ya ini kebanyakan orang ya marahnya ya gara-gara ini ya. Ya makan ya gitu, mau makan lapar, wah belum mesti ya ngamuk-ngamuk. Nah ini ngamuknya semestinya apa yang harus ditahan. Atau ketika mau tidur ya kasurnya belum rapi, jangan sampai kamu itu hanya parahnya gara-gara sebab itu saja. Walakin ghadabuka indama yudhayyi wa habum as-salah. Akan tapi hendaknya kamu marah ketika salah satu daripada keluargamu menyia-nyiakan sholatnya. Tidak sholat, meninggalkan sholatnya secara sengaja, waliyadzubillah, maka harus kita itu marah. Wa indama yantiqu bi kalimatin la yardahallah. Dan juga ketika apa? Ketika salah satu daripada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dia berbicara dengan satu kata, di situ tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin orang, ghibah, ya, suudzon kepada orang, nah, kemudian kita itu malah ikut nimbrung, malah tidak marah. Nah, ini bukan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya marah kita ketika apa? Keluarga kita ada yang mulai ghibah. Keluarga kita ada yang mulai mencaci orang. Keluarga kita ada yang menjelek-jelekkan kaum muslimin. Itu kita hendaknya marah. Wa indama yujalisu man la khaira fi. Dan hendaknya kita marah ketika keluarga kita itu kumpul sama orang-orang yang tidak baik. Ya, karena awal mula seseorang itu jadi tidak baik gara-gara kumpul sama orang yang tidak baik. Itu awalnya. Ya, kalau kita mau baik, ya awal langkahnya kumpul sama orang-orang yang baik. Mau tidak mau dia akan baik. Ya, selama tujuannya itu
baik. Wa indama takhruju mar'atu ila tabarruj, dan hendaknya kamu marah ketika kamu dapati keluargamu yang perempuan keluar dalam keadaan tabarruj. Ya, keluarnya dengan pakaian yang seksi, pakaian yang ketat, ya, membuka daripada kerudungnya, dandan yang berlebihan, memakai parfum yang sampai kita lewat naik motor aja kecium. Nah, ini hendaknya kita itu marah. Wa muqabalatil ajanib, atau ketika wanita kita itu biasa ngobrol sama orang yang tidak mahram atau orang asing. Au khurujin anil haya, atau ya, di atasnya lagi ya sudah pakai hijab, sudah pakai busana muslim, tapi dia keluar daripada rasa malu. Ya, joget-joget di mana? Di TikTok. Ya, hijabnya Masya Allah, hijabnya sudah full, komplit. Tapi melakukan sesuatu yang semestinya kalau seandainya wanita soleh itu melakukan itu pasti malu. Ya, ini hendaknya itu marah. Coba kita melihat keadaan kita nih. Marahnya itu gara-gara apa? Ya, kadang ya, nganggep joget-joget itu sudah nganggep apa? Sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Ya, ini mulai merosot ini, mulai rasa marah kita ini tidak kita gunakan di yang semestinya. Semestinya kita itu marah ketika ada keluarga kita yang seperti itu. La ilaha illallah. Fal yakun ghadabuka huna. Kata beliau, kalau mau marah, marahnya ini di saat-saat seperti ini. Ya. Sayyir al-ghadab bimanhajillahi fi masarihi as-sahih. Maka hendaknya kamu itu menjalankan murkamu itu sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'addil ghadabu fa'idatahu min wujud min wujudihi fika, sehingga amarahmu itu ya sesuai dengan faedahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala wujudkan amarah itu ada pada dirimu? Wa li ajri dzalika qaulu ma'na qaulu la taghdab ay la tunfid ghadabaka bal sayyiruhu bimasari syariah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan la taghdab, itu artinya bukan jangan marah, tapi janganlah kamu itu marah melainkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk marah. Jadi jalankan amarah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lampiaskan amarahmu gara-gara sesuatu yang tadi disebutkan daripada sesuatu dunia, tapi lampiaskan amarahmu ketika itu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waja'ana al-irsyadu annahu yanbaghi liman ghadab wa huwa qa'im an yajlis. Kemudian di sini beliau Habib Umar ngajari bagaimana caranya kita untuk apa? Menekan daripada rasa amarah. Dan itu ada caranya. Di sini dikatakan kalau seandainya seseorang itu marah sedangkan dia itu sedang berdiri, maka kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia duduk supaya marahnya itu apa? Mulai mereda. Au wahwa jalis, atau dia marah sedangkan dia lagi dalam keadaan duduk. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk apa? An yaqtajik. Ya, hendaknya dia itu apa? Berbaring. Jadi kalau duduk marah, hendaknya apa? Berbaring. Fa inna dzalika yukhaffifu anhul ghadab hatta yatamalaku nafsuh. Ya, karena dengan berpindah posisi seperti ini meringankan yang namanya amarah. Sehingga seseorang itu kalau sudah bisa ya meringankan marahnya, ya bisa memegang kendali dirinya. Wa ursyidana aidan ila al-wudu indama yathurul ghadab. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ngajari kita supaya apa? Untuk wudu ketika kita itu sangat amat marah. Ketika lagi proses marah itu diperintahkan untuk wudu. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda,
innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa min nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddah. Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan oleh Allah daripada api. Dan yang bisa memadamkan api itu hanya air. Apabila seseorang di antara kalian itu marah, maka hendaknya dia berwudu. Jadi wudu itu bisa meredamkan amarah. Hakadha sya'nul mu'alajah lihadal ghadab at-tari 'alal insan. Begitulah caranya seorang ketika kepingin mengobati yang namanya amarah. Ini di sini beliau nyebutkan apa? Nyebutkan cara untuk meringankan amarah. Tapi disebutkan di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah bagaimana caranya menafikan amarah. Jadi kalau ini meringankan. Tapi ada caranya supaya hilang marah itu daripada diri kita. Yaitu dengan apa? Dengan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita marah, ya, kita ingat bahwasanya ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menghendaki ini. Kenapa kok kamu tidak mau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Maka bisa kita apa? Hilang amarah itu. Ya. Tapi ini amarah berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang itu tadi, bukan berkaitan tentang marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kita mengatakan, "Oh, ini maksiat ya gara-gara Allah Subhanahu wa taala nakdirkan maksiat." Ya, enggak seperti itu. Akhirnya kita ngelihat maksiat ya biasa wae. Ya, tapi ketika apa? Ketika nasiknya itu nasi gorengnya kurang asin atau kepedesan atau makan siangnya telat, makan malamnya telat atau tidak sesuai dengan apa? Dengan keinginan kita, maka ingat bahwasanya semuanya itu tidak terjadi kecuali sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, kenapa kamu melakukan ini?" Tentang suatu perkara yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Anas. Atau sebaliknya, "Wahai Anas, kenapa kamu meninggalkan ini?" Tentang suatu perkara yang sudah ditinggalkan sama Sayyidina Anas. Nabi Muhammad SAW sudah paham. Kalau sudah dilakukan ya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak dilakukan ya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ apa? Tidak ada yang namanya murka. Itu cara supaya kita itu menghilangkan daripada marah. Wakila inna syaitana yaqulu inni la waswisu ala ibni Adam fi qalbi fa idza ghadiba turtu ila ra'si fala'ibtu bi kama yal'abu sabiyyu bil qurrah. Ya. Kemudian diriwayatkan sesungguhnya syaitan itu suka ngasih apa? Manas-manasi manusia. Ya. Manas-manasi di hatinya. Dipanas-manasi, dikasih was-was. Makanya terkadang seorang itu marah gara-gara apa? Gara-gara suudzonnya. Oh, ini kayaknya orang ini seperti ini. Oh, ini gara-gara kayak gini. Oh, akhirnya apa? Dipanas-manasi sama syaitan. Sampai ketika seorang itu marah, dia mulai marah, maka syaitan langsung naik ke akalnya. Ya. Sampai apa? Syaitan itu naik ke akalnya, dan kalau seandainya sudah marah dan syaitan sudah dominasi akalnya, maka syaitan itu memainkan memainkan orang tersebut sama seperti anak kecil memainkan bola. Makanya terkadang orang kalau marah tidak sandal. Kalau seandainya lagi marah-marah itu di syuting, setelah selesai reda, kemudian ditunjukkan sama orang itu, dia bakal malu sendiri. Kok bisa saya melakukan seperti ini? Ya, malu sendiri. Kok bisa sampai muka saya sampai menakutkan seperti ini? Kok keadaan seperti ini? Nah, itu apa? Syaitan sudah naik di kepalanya. Dia pun tidak sadar. Usuqnal hilim wa amla qulubana binuril ilm waj'alna minal
hudatil muhtadin wa waffiqna lima tuhibbu wa tardahu wa lima tuhibbu wa tardahu ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة آمين اللهم